Dulu kita kritik KKN, ya kan? Tommy Soeharto terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, ya kan? Beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat M51 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Anak Jokowi beli saham hampir 100 miliar rupiah. Rizal Ramli pun menyindirnya, duit dari mana? Padahal cuma jualan pisang doang. Pembelian saham perusahaan Frozen Food PT Pancamitra Multi Perdana (TBK) oleh putra bungsu Presiden Jokowi senilai 92 miliar rupiah disoroti Begawan Ekonomi Rizal Ramli. Rizal Ramli mengatakan akhir-akhir ini kondisi rezim syarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dijelaskan mantan kepala Bulog ini bahwa kondisi saat ini lebih kacau dari masa Orde Baru. Ia juga menyebutkan kondisi dulu sangat tidak disukai oleh rakyat karena KKN yang dipraktikkan Soeharto kepada anaknya Tommy. Sedangkan saat ini, seorang anak presiden bisa memiliki uang hampir 100 miliar rupiah untuk membeli investasi saham. Hari ini ada anak kecil, anak bawang beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana itu? Kan duit dari bisnis jualan pisang doang. Sindir Rizal Ramli dikutip dari RMOL.id 14 Desember. Rizal juga menyinggung bahwa kondisi semacam itu adalah bentuk keserakahan yang tanpa batas. RR juga menyayangkan saat ini rakyat mengalami kesulitan, justru malah ada kelompok-kelompok yang mengambil kesempatan. Padahal, kata pria yang kerap disapa RR ini, sudah ada 130.000 orang yang telah meregang nyawa akibat pandemi COVID-19. Apalagi ada dana senilai 1.035 triliun rupiah yang kemudian digunakan untuk menanggulangi pandemi. Ternyata besarnya dana itu tidak berdampak banyak bagi masyarakat. Jadi justru rakyat lagi sulit pada ngambil kesempatan dalam kesempitan. Demikian kata mantan Menko Akuin era Presiden Gus Dur ini. Seperti diketahui, kini anak Presiden Jokowi alias Kaisang Pangarep memang tengah cukup disoroti dalam dunia perbisnisan. Terlebih baru-baru ini Kaisang diketahui membeli saham perusahaan makanan beku senilai 92,2 miliar rupiah. Menanggapi hal tersebut, rupanya ekonom senior Rizal Ramli turut buka suara dan melontarkan tanggapan yang terkesan sinis kepada Kaisang. Ia secara terang-terangan mempertanyakan sumber dana yang dipakai oleh putra presiden itu. Apalagi menurutnya Kaisang Pangarep selama ini hanya dikenal sebagai pebisnis pisang dan martabak saja. Oleh karena itu ia menilai bahwa uang yang dipakai Kaisang itu tidak mungkin hanya berasalkan dari bisnisnya semata. Adapun hal tersebut disampaikan Rizal Ramli dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Refli Harun, sebagaimana dilansir dari terkini.id pada Senin 13 Desember. Di sana Rizal Ramli pertama-tama mengungkapkan bahwa keserakahan di tengah pandemi COVID-19 tidak mencerminkan Indonesia. Hal itu karena jika Indonesia menganut pada filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, maka menurutnya seharusnya masyarakat menentang kapitalisme ugal-ugalan. Namun kata Rizal Ramli, bukan berarti para pendiri Indonesia memilih sistem komunis. Mereka katanya memilih jalan tengah, tetapi menegaskan bahwa fenomena yang terjadi di pemerintahan presiden bukan juga kapitalisme. Yang terjadi hari ini bukanlah kapitalisme. Kapitalisme itu kompetitif, ada governance, ada transparansi, ada pula accountability. Yang terjadi ini ya bahasa sopannya negara kleptokrasi. Jangan dibahasa Indonesia kan nanti jadi masalah. Sebagai informasi, kleptokrasi adalah yang berasal dari publik atau rakyat untuk memperkaya kelompok tertentu ataupun diri sendiri. Pemerintahan seperti itu umumnya tidak jauh dari praktik-praktik korupsi, kezaliman, dan juga kriminalisasi. Rizal Ramli lantas juga menjelaskan bahwa negara kleptokrasi lebih mengerikan daripada sistem kapitalisme. Ia juga menjelaskan bahwa tokoh-tokoh kemerdekaan Republik Indonesia rata-rata memiliki standar etika Eropa. Orang seperti Bung Hatta, Agus Salim, dan yang lainnya, mereka tidak mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Tidak mau memanfaatkan haknya untuk rakyat dan negara untuk kepentingan pribadi, itu standar etika Eropa. Mulai Orde Baru semakin kacau, tapi hari ini bukan hanya lebih kacau, jadi super kacau.
Dirinya juga mengakui bahwa dahulu pernah membuat istilah peng-peng yang memiliki arti pengusaha sekaligus pejabat. Meskipun kedua profesi itu menurutnya adalah profesi yang mulia, tetapi jika digabungkan akan menjadi kacau. Rizal Ramli pun juga kemudian melanjutkannya dengan membahas anggaran pandemi COVID-19 tahun 2020 yang menurutnya sia-sia. Selanjutnya adalah pandemi itu kan masa susah, yang meninggal ratusan ribu orang. Harusnya kan kita kompak, kita saling bantu. Pandemi itu mulai ada perbaikan penyelesaiannya pada kuartal pertama tahun 2021 karena strateginya lebih jelas. Dalam masa susah itu menurutnya justru orang-orang di Indonesia banyak yang mencari kesempatan. Rakyat lagi susah, mereka memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Ini udah keterlaluan banget. Meskipun ia mengakui tidak menyukai Presiden Jokowi diproses dan diadili secara hukum, tapi untuk saat ini hal itu katanya mesti dilakukan. Mungkin karena sudah keterlaluan, barangkali kita bikin sejarah baru supaya kapok gitu loh. Pejabat negara itu amanah ya kan? Kalau enggak ya enggak kapok-kapok. Dulu kita kritik KKN ya kan, Tommy Soeharto, terutama anak-anaknya. Hari ini ada anak kecil beli investasi ratusan miliar. Duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, ditambah jualan martabak. Sindirnya menohok yang diduga kuat ditunjukkan untuk Kaisang Pangarep, anak presiden. Oleh karena itu, dirinya meminta presiden segera diproses karena menurutnya permasalahan Indonesia kini sudah sangat kompleks. Memang, banyak masyarakat yang bertanya-tanya seberapa banyak uang yang dimiliki Kaisang dari bisnisnya itu. Banyak yang memuji Kaisang karena berhasil menjadi pebisnis sukses di usia muda tanpa minta proyek ke ayahnya. Tapi di sisi lain, ada juga kritik yang dilayangkan kepada Kaisang tersebut atas keputusannya membeli saham yang mencapai 100 miliar rupiah. Dengan saham yang dibeli sebanyak itu, Kaisang sudah memiliki total 8% dari saham perusahaan PT Pancamitra Multi Perdana, PMMP yang merupakan perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang. Gurita bisnis Kaisang memang membuat banyak orang kagum, dan bisnis menjadi contoh bagi anak muda. Hebatnya lagi Kaisang juga berkolaborasi dengan berbagai pebisnis untuk membuka bisnis kolaborasi baru. Salah satunya ada usaha F&B Mangkokku yang merupakan kerjasama Kaisang dengan Chef Arnold. Rizal Ramli memberikan kritik pedas dengan menceritakan kisah KKN pejabat negara di masa Orde Baru. RR mengatakan di masa Orde Baru, anak-anak Soeharto paling banyak melakukan berbagai KKN. Ketika sekarang, Rizal Ramli dibuat keheranan dengan Kaisang yang memiliki uang dan kekayaan yang begitu fantastis. Hal ini sampai-sampai membuat Kaisang bisa berinvestasi miliaran rupiah di perusahaan yang memproduksi makanan frozen food. Rizal Ramli merasa keheranan sehingga ia bertanya, dari mana Kaisang bisa mendapatkan uang sebanyak itu, apalagi Kaisang hanya berjualan pisang saja. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, kata Rizal Ramli dalam kanal YouTube Refli Harun. Rizal Ramli juga mengatakan bisa-bisa negara ini kembali ke masa Orde Baru, penuh dengan KKN dan keserakahan, di mana dengan backingan pejabat, seseorang bisa melakukan apapun.